Halo teman-teman, perkenalkan aku Titi Nurul Arifa dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Nah, di sini aku bakal sedikit membahas tentang apa sih etika profesi itu sama contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Nah, sebelum kita menginjak ke contoh-contoh pelanggaran etika profesi, kita perlu tahu dulu dong, apa sih etika profesi itu? Nah, etika profesi dibagi menjadi dua kata, yaitu etika dan profesi, di mana etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat, karakter, kesusilaan, dan watak. Nah, etika sendiri ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu atau masyarakat yang digunakan untuk menilai tindakan-tindakan apakah baik atau buruk, benar atau salah. Kemudian profesi sendiri merupakan hal yang berkaitan dengan bidang yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak masyarakat atau banyak orang yang bekerja sesuai dengan pendidikan dan keahlian mereka. Dengan pengertian dua kata tersebut, etika profesi bisa diartikan yaitu sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap individu dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip modal dasar atau norma etis umum pada bidang khusus dalam kehidupan manusia. Untuk menciptakan nilai moral yang baik, etika harus benar-benar dimiliki oleh setiap orang karena hal ini berkaitan dengan perilaku manusia. Etika yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik, kemudian etika yang buruk akan mencerminkan perilaku yang buruk pula. Dalam dunia kerja, etika profesi ini juga penting loh teman-teman. Hal ini berguna untuk menjaga kepuasan dan kenyamanan pelanggan atau konsumen. Hal ini juga bertujuan untuk menarik perhatian konsumen atau pelanggan untuk berlangganan jasa yang kita tawarkan. Nah, walaupun etika profesi ini penting, banyak juga contoh pelanggaran etika profesi, khususnya di bidang teknik tenaga listrik atau konsentrasi saya. Nah, contoh video pelanggaran etika profesi bisa dilihat di video selanjutnya ya. Ini merupakan contoh pelanggaran etika profesi di sekitar saya. Di sini terdapat kabel stop kontak yang tidak terpakai, tetapi tidak diberi pengaman atau tidak diberi isolator. Hal ini sangat membahayakan orang-orang yang berada di sekitar kabel ini, khususnya pada ruangan ini sering sekali digunakan untuk area bermain anak-anak. Nah, apabila anak-anak tersebut tidak sengaja menyentuh kabel ini, maka anak-anak tersebut bisa saja tersengat listrik. Jadi seharusnya kabel ini diberikan isolator atau pengaman. Contoh selanjutnya terdapat pada jaringan distribusi di sekitar kos saya. Nah, di sini terdapat kabel jaringan distribusi yang sangat menempel pada bangunan gedung tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh buku 1 PLN tentang konfigurasi jaringan distribusi, di mana di situ tercantum bahwa jarak minimal antara bangunan dan jaringan distribusi adalah 2,5 meter. Tetapi pada bangunan tersebut jarak minimalnya atau jaraknya hanya 0 meter. Hal ini sangat berbahaya untuk masyarakat sekitar karena apabila kabel isolator pada jaringan distribusi ini mengelupas, maka akan terjadi kebakaran pada bangunan atau jaringan distribusi akan terputus secara cepat. Kemudian ini juga terdapat jaringan distribusi yang mengenai pohon. Padahal jelas disebutkan pada buku PLN 1 tentang konfigurasi jaringan distribusi juga bahwa jarak minimal pada pohon dan jaringan distribusi adalah 2,5 meter. Nah, ini sangat membahayakan karena bisa terjadi short circuit apabila isolator pada jaringan distribusi ini mengelupas dan membahayakan keselamatan warga sekitar. Nah, itu dia teman-teman tentang etika profesi dan contoh pelanggaran etika profesi di konsentrasi teknik tenaga listrik. Sebelumnya, aku minta maaf kalau ada kata-kataku yang salah dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.